pemirsa, kita lanjutkan dialog Pak Thomas dan juga Pak Isfa. Kalau kita berbicara soal perayaan Paskah, khususnya juga pada tahun ini, saya yakin ini juga berkaitan dengan toleransi umat beragama. Memberikan pengorbanan terbesar untuk kebaikan bersama di Paskah tahun 2021 ini. Pastinya kalau kita berbicara soal makna dari Paskah itu sendiri, tidak semudah diucapkan dalam praktiknya pastinya. Nah, ini dalam melalui tema atau mungkin apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini, terlebih khusus di Hari Raya Paskah, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia agar kemudian kita bisa berkorban untuk kepentingan dan juga kebaikan bersama. Pak Thomas terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Peti. Memang biasanya perayaan Paskah itu kalau di gereja-gereja setelah ibadah perayaan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemuda, anak. Tapi tahun 2021 di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebetulnya ada spirit yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu spirit untuk membangun relasi kehidupan dan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu sebetulnya spirit Paskah itu. Di samping memang kita merenungi betapa luar biasa penderitaan Yesus yang kemudian disalib, mati dan bangkit, melewati maut dan memperoleh kemenangan. Nah, spirit yang ketiga ini harusnya kita maknai sebagai bentuk untuk membangun relasi. Artinya keterbukaan kita untuk menerima perbedaan, keterbukaan kita untuk melihat persoalan-persoalan di sekitar kita yang saya kira memang menjadi sangat penting, tapi juga dalam praktiknya tidak mudah untuk dilaksanakan. Membuka diri untuk berbagi, membuka diri untuk saling mengasihi orang-orang yang memang membutuhkan. Sebab tidak bisa saja kemudian kita merayakan Paskah, ada spiritnya, kita menang dan segala macam, tapi melaksanakan spirit itu dalam bentuk keterbukaan untuk saling mengasihi, saling berbagi itu terkadang tidak nampak. Ya, yang sudah besar ya besar saja, atau yang sudah kaya kaya saja, tidak lagi peduli terhadap lingkungan atau bahkan kalau lebih spesifik pada jemaat yang ada di sekitarnya. Nah, saya ingin supaya di perayaan Paskah 2021 dengan tema berpaling kepada Sang Hidup, melihat kembali pencipta yang menciptakan kita, maka harusnya dalam kesadaran itu kita kembali melakukan introspeksi terhadap sebetulnya apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah dari ajaran agama itu sendiri, ajaran Kristiani. Yang paling pokok adalah saling mengasihi. Tapi saling mengasihi itu kan harus muncul dari keterbukaan hati untuk bisa mengasihi. Kalau cuman tadi seperti Mbak Peti bilang hanya cuma ucapan dan tindakan itu tidak ada. Ya sebetulnya spiritualitas, spirit Paskah itu tidak nampak dalam hidup orang-orang yang sebetulnya merayakan Paskah. Nah, kita sudah ada dalam proses itu melewati tantangan, tapi juga ada tantangan di depan. Yakin bahwa dengan berpaling pada Sang Hidup, kita semua dimampukan untuk melewati itu. Tapi dengan spirit yang tadi, terbuka untuk bisa melayani, berbagi, mengasihi orang lain. Saya kira itu Mbak Peti dari saya. Oke, saling mengasihi dan saling menghormati. Pak Isfa, silakan ditanggapi dan juga ditambahin. Ya, saya melanjutkan sedikit melanjutkan yang disampaikan Pak Dirjen, bahwa di dalam Islam itu kita mengenal dengan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam agama-agama yang lain, saya yakin juga memiliki satu konsepsi yang esensial terkait dengan ajaran agama. Nah, hal ini sebenarnya yang kemudian harus kita glorifikasi. Yang pertama, yang kedua harus kita bangun pemahaman yang utuh di masyarakat tanpa harus meninggalkan
menafikan unikum di masing-masing entitas keyakinan ini. Nah, kesadaran, kebesaran hati, saling menjaga, saling memberikan rasa aman kepada masing-masing individu yang memiliki keberagaman keyakinan, ini yang harus kita tanamkan, kita jaga. Itu. Nah, Mbak Betty, dalam hal merawat kerukunan, ini yang paling juga perlu kita tekankan kepada masyarakat adalah bahwa kita tidak mungkin menyamakan hal-hal yang berbeda. Tidak bisa. Perbedaan itu adalah buah keniscayaan. Dan faktanya memang hari ini beragam. Bangsa kita ini beragam. Nah, maka dari keberagaman ini, kebinekaan ini, perbedaan-perbedaan ini, mari kita bangun semangat menjaga kerukunan, mari kita kembangkan untuk rawat nilai-nilai toleransi, mari kita terus kembangkan gotong royong, kerjasama. Itu yang penting. Hari ini kita melihat sedikit fenomena di mana kerjasama itu kurang, di mana rasa saling tenggang rasa itu berkurang. Yang ini harus kita kembalikan. Nah, bagaimana? Salah satunya adalah melalui yang disebut dengan rumah ibadah. Bagaimana kemudian rumah ibadah itu mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hal-hal tersebut. Bukan lagi rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan satu hal yang justru memunculkan perpecahan, memunculkan sentimen, memunculkan permusuhan. Tapi rumah ibadah menjadi sentral kita membangun nilai toleransi, merawat kebinekaan, dan menjaga harmonis secara kerukunan. Ini penting, karena titik sentral titik kumpul umat yang paling efektif adalah rumah ibadah di Indonesia. Itu. Makanya ke depan salah satunya adalah kita ingin mendorong rumah ibadah, masjid, gereja, pura, dan seterusnya, itu sebagai ujung tombak kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya merawat kebinekaan, menjaga toleransi, membangun kerjasama, gotong royong, dan seterusnya. Satu hal begini, Mbak Betty, Pak Dirjen, ada satu istilah begini, satu syair lah kalau dalam Islam ya, bahwa kalau kita semua itu menginginkan kebahagiaan, dalam hal ini kita ingin mengharapkan munculnya kerukunan, kebersamaan, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak meniti jalan untuk mencapainya, maka diperumpamakan bahtera itu tidak akan mungkin berlayar di tanah yang kering. Artinya mustahil ya akan kita capai kalau kita tidak meniti jalan untuk mencapainya. Oleh karena itu kita harus secara sistematis, secara serius, secara terus-menerus mengupayakan agar apa yang kita cita-citakan itu dapat kita hasilkan. Memang apa yang tidak mungkin bisa kita langsung lihat hasilnya. Peristiwa hari ini bisa jadi diperintis sekian puluh tahun yang lalu. Ya, peristiwa hari ini bisa jadi dipersiapkan dan dirintis sekian puluh tahun yang lalu. Nah, untuk generasi ke depan, untuk generasi kita rintis mulai hari ini. Oke, baik Pak Thomas dan juga Pak Isfah, terima kasih untuk penjabarannya mungkin ya di siang hari ini. Khususnya saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk Pak Thomas yang merayakan, kebetulan saya juga merayakan. Pak Thomas, semoga di Paskah tahun ini kita benar-benar dapat memaknai arti dari kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Thomas, Pak Isfah sudah bergabung bersama kami di Pagi. Terima kasih. Gus Alek, terima kasih. Pemirsa, generasi Z dan generasi milenial menjadi motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Bagaimana mereka berperan? Ikuti diskusi Next Gen Summit yang digelar Berita 1 Media Holdings 6 hingga 7 April 2021 melalui registrasi dan live streaming di nextgen.berita1.com. Dan inilah akhir rangkaian Lunch Talk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Patricia Mapale, tak lupa mengucapkan selamat Paskah bagi Anda yang merayakan. Terima kasih, sampai jumpa.